Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan yang diumumkan tadi, tema yang akan kita bahas adalah sifatu sholatin Nabi. Sifat sholat Nabi. Judul ini di dalam buku yang saya tulis merupakan bagian dari studi kritis terhadap buku yang ditulis oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Judul bukunya adalah Sifatu Sholatin Nabi. Sifat sholat Nabi. Dan atas buku tersebut banyak hal yang kita setuju dan ada juga yang kita setuju atau tidak setuju, dan juga ada yang sama sekali tidak setuju. Namanya juga studi kritis. Artinya semakin suatu buku itu dikritisi oleh banyak pihak, maka buku itu menunjukkan keunggulan atau kualitasnya. Dan kita semua tahu, saya yakin banyak yang dari kita yang hadir ini yang sarjana, baik itu S1, mungkin juga malah S2, bahkan juga S3, itu pasti pernah menulis tulisan ilmiah. Dan tulisan ilmiah itu pasti dikritisi. Ada dosen pembimbing dan pasti juga ada dosen penguji. Dan kalau sebuah skripsi atau tesis atau katakanlah disertasi belum diuji, ya berarti yang nulisnya belum sah menerima gelar tersebut. Kalau belum ujian, ya berarti belum dianggap lulus. Maka kalau kita melakukan studi kritis terhadap sebuah karya, ya tentu belum bisa dikatakan langsung bahwa kita memprotes atau menjelekkan, tapi bisa juga kita memberikan penilaian-penilaian yang memang sifatnya lugas. Yang memang sifatnya ini menambah wawasan dan pengetahuan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita mulai dari yang pertama, hal-hal yang kita setuju dan kita dukung, yang sudah jadi kesepakatan bahwa seluruh kita umat Islam tidak boleh sholat kalau tidak mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW, baik gerakannya ataupun bacaannya. Dan tidak ada satupun ulama yang mengajarkan kalau sholat jangan ikutin Nabi, ikutin saya aja. Itu nggak ada, ya. Kalau sampai ada ustadz atau kiai atau ulama ngomongnya begitu, udah sholatnya ikut saya aja, nggak usah ikutin Nabi gitu. Nah itu tentu udah kita buang, kita tinggalkan jauh-jauh. Kenapa? Karena yang namanya sholat itu adalah ibadah yang paling dasar. Untuk itu Allah mengutus Jibril alaihissalam sebagai utusan yang diperintahkan untuk mengajarkan teknik sholat. Jadi bapak-bapak jamaah sekalian, waktu Nabi Muhammad Mi'raj ke langit, itu kan dapat perintah sholat 5 waktu. Tapi yang disepakati di waktu itu hanya masalah berapa kalinya, belum bicara tentang bagaimana teknis mengerjakan sholatnya. Baru deal sehari 5 kali gitu. Nah, adapun teknisnya itu besok ketika Nabi sudah turun, sudah pulang ke Mekah, waktu itu belum hijrah ke Madinah. Jibril kemudian turun
Nah, barulah saat itu Jibril memberikan contoh langsung bagaimana sholat yang update, yang terakhir, gitu ya. Baik mengenai waktu yang 5 itu, karena yang tadi malam baru ngomong 5, tapi waktunya kapan tuh belum. Kemudian bagaimana yang paling update, ya, apakah itu berdiri, rukuk, sujud, dan semua gerakannya itu, ya baru lagi di update terakhir ya pada saat itu. Maka Jibril mencontohkan, Nabi kemudian melihat, ya, detail sholatnya Jibril. Setelah itu kemudian Nabi melakukan sholat yang sama, mengikuti Jibril itu, ya, dari A sampai Z-nya. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kalian lihat aku sholat. Nah, inilah yang kita sepakati bersama umat Islam sedunia. Tidak ada satupun ajaran yang intinya meninggalkan Nabi, tidak ada. Nah, tinggal nanti yang jadi masalah bagaimana informasi dari Nabi atau dari para sahabat itu sampai kepada kita. Nah, informasinya inilah yang kemudian nanti bisa terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena kadang-kadang gitu ya, dalam gerakan sholat itu ada riwayat yang satu dengan yang lain di antara para sahabat itu ternyata beda. Ada yang meriwayatkan Nabi sholat tangannya ini jempolnya ini waktu takbiratul ihram itu menyentuh telinganya. Jadi Allahu Akbar. Itu hadisnya sahih, Pak. Diriwayatkan lewat jalur riwayat yang bersambung sanadnya muttasil, para perawinya thiqah sampai kepada kita. Tapi di lain waktu kita juga menemukan hadis di mana Rasulullah ternyata mengangkat tangannya tidak sampai telinga, hanya sebatas pundaknya, hadwa mankibaihi, dan hadisnya juga sahih juga. Nah, barulah nanti di situ muncul kita punya dua pilihan. Apakah kita memilih salah satunya saja, atau boleh kita memilih dua-duanya dengan cara kadang-kadang pakai ini, kadang-kadang pakai itu. Tapi jamaah sekalian, mau yang manapun yang telinganya kena jempol atau yang di sini, nah itu semua punya rujukan hadis kepada Rasulullah. Maka dua-duanya itu termasuk sifat sholat Nabi, karena memang ada rujukannya. Kalaupun berbeda, hadisnya yang berbeda. Kitanya ikut, pokoknya asal hadis itu sahih sampai kepada Nabi kita pakai. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata kalau kita buat dari awal sampai akhir, rupanya hadis-hadis yang sama-sama sahihnya itu seringkali bertentangan satu dengan yang lain, ya. Kadang-kadang diriwayatkan Nabi tangannya di dada, tapi kadang-kadang di bawah dada. Bahkan ada juga riwayat yang menyebutkan di bawah pusar, gitu ya. Nah, itu dari hadisnya sendiri sudah berbeda. Ketika membaca basmalah misalnya, Rasulullah di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik bahwa beliau ini maksudnya Anas bin Malik, selalu sholat di belakang Nabi dan tidak pernah mendengar Nabi membaca basmalah. Jadi memulai surat Al-Fatihah itu dari Alhamdulillahirabbil alamin, dan kata Anas, saya belum pernah dengar Nabi baca basmalah. Ketika Rasulullah wafat, Anas bin Malik ini juga bermakmum kepada Abu Bakar, kepada Umar, Utsman, dan Ali. Semua 4 sahabat itu juga tidak ada yang memulai sholatnya dengan membaca basmalah. Kata siapa? Kata Anas bin Malik. Tapi hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita kemudian menemukan hadis yang lain, ya, yang justru hadis ini langsung dari perkataan Nabi.
di mana Nabi bersabda, "Idza qara'tumul Fatihata," kalau kalian membaca surat Al-Fatihah, faqra'u fabda'u bismillahirrahmanirrahim. Mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ihda ayatiha. Karena sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu dari 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah itu. Jadi jamaah sekalian, ini hadis juga sahih, bahkan dikuatkan dengan riwayat yang lain, ada 7 yang sama-sama mensahihkan seperti itu. Nah, bayangkan coba, di sana Anas bin Malik bilang, saya tidak pernah dengar Nabi baca basmalah. Di sini Nabi sendiri bilang, bacalah basmalah karena itulah salah satu dari ayat. Ini yang saya maksud tadi. Ternyata hadis-hadis yang sahih itu ternyata juga saling bertabrakan juga. Nah, sekarang begini. Lalu yang benar, sholatnya Nabi itu yang baca basmalah atau yang tidak baca basmalah? Mana yang benar? Ya, dua-duanya punya landasan yang kuat. Kalau pakai hadisnya Anas, Nabi dibilang nggak baca Fatihah. Tapi kalau pakai hadis yang lain, Nabi sendiri mengatakan bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Anas mengatakan tidak ada Bismillah. Yang lain bilang pakai Bismillah. Dalam hal ini jamaah sekalian, selama semuanya ada rujukannya, ada hadisnya yang sahih, semuanya itu adalah sifat sholat Nabi. Semuanya, mau yang pakai baca Bismillah atau yang tidak pakai, dua-duanya sama-sama bentuk dan tata cara sholat Nabi. Contoh yang lain misalnya jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Nabi disebutkan dalam tasyahud akhir, beliau itu menjulurkan telunjuknya, ya, dan hadisnya sahih. Beliau menjulurkan, bahkan di sebagian hadis lagi disebutkan beliau menggerakkan. Jadi tasyahud itu, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu, itu Nabi menjulurkan dan menggerakkan jarinya. Seluruh ulama sepakat bahwa hadis itu sahih. Nabi menggerakkan jarinya. Hanya saja jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana cara menggerakkan jarinya itu, ya, disitulah nanti para ulama berbeda pendapat. Anggaplah madhab Asy-Syafi'i. Madhab Asy-Syafi'i dengan menggunakan hadis ini mengatakan bahwa menggerakkan jari atau menjulurkan itu memang benar, tapi hanya sekali saja, tidak berkali-kali. Dan waktunya adalah ketika masuk kepada kalimatul isbat, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kata-kata illallah itu isbat. Disitulah kita menunjukkan satu, tidak ditarik lagi, tetap dijulurkan sampai selesai sholat. Ini di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tapi mengajunya pada hadis yang Nabi menjulurkan tangan dan menggerakkan, cuma menggerakkannya sekali aja. Di dalam mazhab Hambali lain lagi, dengan hadis yang sama, yang sumbernya dari Rasulullah juga. Mereka mengatakan gerakannya itu hanya pada saat menyebut lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, tarik gitu. Ya, nanti pas asyhadu an la ilaha illallah, tarik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tarik. Jadi hanya pada lafaz Allah saja. Mazhab yang lain punya pemahaman yang lain lagi dengan hadis yang sama. Ya, ada yang berpikir bahwa menggerakkan itu dari awal sampai akhir. Gerak terus, Pak. Dari awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang menggerakkan ini ternyata sesama yang kelompok menggerakkan ini di dalamnya juga pecah-pecah juga.
Karena ada yang gerakannya atas bawah, tapi juga ada yang gerakannya itu kanan kiri. Kan sama juga menggerakkan juga. Ada atas bawah, ada kanan kiri, bahkan ada yang menggabungkan antara atas bawah dan kanan kiri jadi muter ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muter dia, Pak. Gitu ya. Cuma belum ada yang dibalik asyhadu an la ilaha illallah. Belum ada ya. Nah, sebab kalau yang begini nggak ada satupun yang mengatakan itu. Nah, semua sepakat yang dijulurkan atau yang digerakkan itu adalah telunjuk. Coba kita perhatikan umat Islam seluruh dunia, tidak ada yang menggerakkan itu jari kelingking apa jari manis, itu nggak ada. Mentang-mentang orang Jawa misalnya, orang Jawa itu kan kalau menunjuk sesuatu yang sopan, dia bukan pakai telunjuk, itu kurang ajar kalau pakai begini, Pak, ya kan? Anda itu nggak bagus. Mestinya pakai jempol kata orang Jawa. Jadi kalau kita datang ke Jogja misalnya, kita tanya rumah Pak RT, ya, di mana rumah Pak RT, di rumah Pak Lurah, orang setempat akan bilang, oh meriko, gitu kan? Merikonya itu pakai telunjuk di balik begini, Pak, nggak begini, nggak meriko, nggak begini, meriko, gitulah ya. Nah, jangan kemudian gara-gara kita itu orang Jawa, gitu ya, terus sholat kita sesuaikan dengan kejawaan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gitu ya. Nah, ini tidak ada hadisnya, Pak, karena yang ditunjukkan di dalam hadis itu adalah telunjuk, bukan jempol, gitu. Walaupun menurut rasa orang Jawa yang lebih sopan itu adalah. Nah, dalam hal ini sifat sholat Nabi itu sama, yaitu menggerakkan telunjuk. Hanya nanti di dalam menggerakkan telunjuk bisa terjadi perbedaan pendapat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kadang-kadang ya ada satu hadis yang oleh satu orang muhadis dianggap hadis itu sahih. Tapi jangan kaget, Pak, kalau ternyata oleh ahli hadis yang lain hadis itu dianggap belum masuk kategori sahih. Jadi, Pak, sahih tidak sahihnya hadis itu bukan wahyu yang turun dari langit. Nabi sendiri itu tidak pernah bilang. Misalnya beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Nabi itu nggak pernah bilang, catat ya, ini hadis sahih nih. Enggak, Pak. Yang bilang suatu hadis itu sahih atau tidak sahih itu bukan Nabi. Makanya di zaman Nabi, Pak, tidak ada hadis yang tidak sahih. Semua hadis pasti sahih. Ya sahih lah, orang yang ngomong Nabi, yang dengar sahabat, gimana nggak sahih? Nggak mungkin kan Nabi bilang, hadis ini nggak sahih, jangan dipakai ya. Nah, ini urusan sahih tidak sahih ini tidak ada di zaman Nabi, Pak. Adanya nanti setelah 200-300 tahun kemudian, ya, banyak terjadi pemalsuan hadis. Oleh karena itu muncullah para kritikus hadis, para ahli hadis yang dalam hal ini pekerjaannya adalah memastikan apakah hadis ini valid, ya, benar-benar sanadnya sampai kepada Rasulullah atau tidak. Tapi dalam perjalanannya para ahli hadis ini sering juga tidak sepakat. Ada yang bilang sahih, ada yang bilang tidak sahih. Misalnya Imam Bukhari, Pak. Imam Bukhari ini beliau tuh tidak hidup di zaman Nabi, ya. Nabi udah lewat, udah kemana-mana, udah sekian ratus tahun baru Bukhari lahir, gitu. Nah, kita tahu sekarang ini kalau kita ingin menemukan hadis yang sahih, salah satu yang menjamin kesahihan hadis itu adalah misalnya Imam Bukhari. Maka kita bacalah kitabnya, Sahih Bukhari. Sekarang yang jadi pertanyaan gini, Pak, dari mana Imam Bukhari bisa mendapatkan kepastian bahwa hadis yang dia tulis itu sahih? Dari mana? Apakah dari wahyu? Enggak mungkin. Kalau dari wahyu berarti Bukhari itu adalah nabi, sebab dia terima wahyu. Dari mana dia mendapatkan informasi bahwa hadis itu sahih? Ya tentu dia mengadakan penelitian. Penelitian itu artinya berdasarkan kemampuan si Bukhari dalam menganalisa. Memang
menurut jumhur ulama ya, khususnya setelah zaman Ibnu Shalah, dikatakan bahwa kitab hadis yang paling sahih sedunia itu adalah Sahih Bukhari. Kitab tersahih nomor 1 setelah Al-Quran pastinya. Dan kitab tersahih kedua setelah Bukhari adalah Sahih Muslim. Jadi Bukhari dan Muslim itu adalah dua maestro hadis. Tapi meskipun keduanya maestro hadis, ingat bahwa orang yang seperti Bukhari, yang seperti Muslim, kemampuannya dalam meneliti hadis itu gak cuman ya mereka berdua, tidak. Ada ribuan bahkan ratusan ribu orang yang juga punya kemampuan yang sama. Hanya saja Bukhari termasuk yang paling kuat dalam menyeleksi suatu hadis. Sampai-sampai walaupun hadis itu seharusnya sahih, cuma gara-gara perawinya itu dianggap kurang punya muru'ah dalam masalah agama, itu kemudian hadis riwayatnya dicoret semua. Tidak menjalankan muru'ah. Muru'ah itu bahasa kita itu etika, sopan santun gitu ya. Bukan berdosa, enggak. Kalau sampai perawi hadis itu dari Bukhari sampai ke Nabi itu mungkin ada 7, 8, 9 orang gitu ya. Ada salah satunya yang dikenal dia pernah melakukan perbuatan maksiat, sudah pasti dicoret. Ini Pak, bukan maksiat, cuma kurang pantas gitu. Misalnya jalan kaki nggak pakai sendal gitu. Ini dianggap kurang pantas orang kayak gini. Itu oleh Bukhari, orang itu dicoret, maka semua hadis yang lewat jalur itu udah nggak dipakai. Ya. Jangankan berdusta, ya, bohong kepada hewan peliharaannya aja itu pun sudah dicoret sama Bukhari. Dia punya ayam Pak, ya, mau disayang-sayang dia pora-poranya di dalam tangannya ini ada beras gitu atau ada makanan. Ayam yang mendekat ditangkap gitu ya. Nah itu kan bohong nih, walaupun cuma sama ayam. Ya, ayamnya ditangkap ya, dibohongin saya gitu ya. Walaupun yang merasa dibohongi cuma ayam, tapi oleh Bukhari orang ini sudah dicoret dalam daftar perawi yang bisa diterima. Nah oleh karena itu Bukhari memang dikenal sebagai orang yang paling ketat. Tapi ingat, hadis sahih itu tidak harus lewat Imam Bukhari. Ada Imam Muslim dan ada yang lain-lain. Bahkan Al-Hakim sebagai ahli hadis juga, dia menggunakan formula dari Bukhari, ya, kaidah dan metodologi yang dipakai Bukhari untuk melakukan proses penelitian hadis-hadis. Maka ada istilah mustadrak, kitab tambahan, ya, attachment gitu ya, lampirannya di luar dari Sahih Bukhari. Metodenya metode Bukhari, tapi yang ngerjakan Imam Al-Hakim. Ini juga termasuk hadis yang sahih juga. Nah jamaah sekalian, ketika Bukhari mensahihkan suatu hadis, boleh jadi nanti ada orang ulama yang lain termasuk tidak mensahihkannya atau sebaliknya. Makanya tidak semua hadis sahih yang di dalam Sahih Bukhari ada di dalam Sahih Muslim, dan tidak semua hadis yang ada dalam Sahih Muslim itu ada dalam Sahih Bukhari. Artinya saya ingin mengatakan bahwa kesahihan hadis itu sifatnya tidak mutlak. Dia masih bersifat ijtihad, ya. Cuma ijtihadnya memang kuat. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, bisa saja ya ada sebuah hadis diterima oleh satu ulama sebagai hadis yang sahih, sebagai hadis yang diterima, tapi oleh ulama lain dia tidak terima. Contohnya apa? Contohnya kunut pada sholat subuh. Di dalam mazhab Hanafi, jamaah sekalian, para ulamanya itu tidak menggunakan hadis tersebut. Tapi di dalam mazhab Syafi'i, para ulamanya menggunakan hadis itu. Apa? Tambahan dari hadis yang bunyinya Rasulullah itu hanya sebulan saja melakukan doa kunut yang dilakukan 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, mendoakan keburukan atas satu kaum yang telah membunuh para sahabat. Tapi setelah sebulan Nabi menghentikannya. Nah hadis itu Pak masih ada tambahannya, cuman yang tambahan ini oleh ulama di dalam mazhab Hanafi tidak dipakai. Sementara oleh para ulama di dalam mazhab Syafi'i itu dipakai. Apa tambahannya?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melaksanakan kunut itu di dalam satu sholat saja, bukan di 5 waktu, hanya satu sholat, yaitu sholat subuh, sholatul fajri, hatta faraqat dunia, sampai beliau meninggal dunia. Lam yazal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunia. Ulama mazhab Hanafi mengatakan hadis ini tidak bisa kita terima. Tapi ulama mazhab Syafi'i semuanya, ya termasuk Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahkan yang paling kuat membela hadis ini adalah Imam Al-Baihaqi. Beliau adalah seorang ahli hadis yang punya kitab banyak, salah satunya As-Sunan Al-Kubra. Di situ beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, semua perawinya itu thiqah dan sanadnya muttasil dari Al-Imam Syafi'i sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekalian, kita tidak bisa mengatakan bahwa yang kunut subuh itu tidak ikut Nabi, itu nggak bisa. Kenapa? Karena dasarnya ada sebuah hadis yang diyakini kesahihannya oleh banyak orang yang ahli hadis. Ya, walaupun mungkin kita harus terima juga bahwa ada sebagian ulama, yaitu dari kalangan mazhab Hanafi, yang tidak menerima kesahihan hadis itu. Jadi yang subuh kunut itu sesuai dengan Nabi, yang subuh tidak kunut itu juga sesuai dengan Nabi. Tidak ada yang salah atau yang keliru, karena semuanya sudah bisa dipastikan merujuk kepada apa yang dicontohkan dan dilaksanakan dan diajarkan oleh Nabi sendiri. Hanya kalau terjadi perbedaan periwayatan, selama yang mensahihkannya itu adalah para ulama juga, ahli hadis juga, kita tidak bisa menolak atau menafikan. Nah, oleh karena itulah sebenarnya jamaah sekalian, sifat sholat Nabi itu ya memang sudah kita kerjakan. Bapak-bapak itu berangkat dari mazhab yang mana saja, mau itu mazhab Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Hambali, tidak ada satupun yang tidak merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya gitu. Cuman kalau nanti ada orang yang bilang, tapi yang lebih sahih yang ini, jawabnya gini Pak, itu kan menurut ente, itu kan tes. Itu kan menurut Anda hadis ini sahih, tapi menurut ulama yang lain hadis ini nggak bisa diterima. Jadi nggak usah menyalahkan satu dengan yang lain. Kecuali Pak, ada gerakan sholat yang tidak pakai hadis sama sekali, dibikin-bikin. Tadi yang pakai jempol itu dibikin-bikin, itu memang bukan sholat Nabi. Ya, misalnya ada orang Betawi jago silat, ya. Betawi jago silat, ya. Biasa Pak, refleksnya udah peka. Begitu ditowel dia langsung nangkis gitu. Ini kan Pak sering kejadian. Kalau kita lagi sholat sendirian, katakanlah ba'diyah, tiba-tiba ada jamaah baru muncul. Wah, ini orang sholat sendirian nih. Yuk kita jadi makmum, dicolek Pak. Nah, ini gerakan mencolek ini sebenarnya tidak ada contohnya dari Nabi, gitu ya. Tidak ada. Dicolek orangnya berbalik, ya, tangannya langsung dipelintir, dibanting, jatuh misalnya. Kenapa? Jawara lagi sholat, ya, jawara silat lagi sholat, gitu. Nah, itu yang harus hati-hati. Tindakan mentowel itu, nah itu tidak ada contohnya sebenarnya. Kalau mau jadi makmum aja, nggak usah towel-towelan seperti itu, ya kan? Nah, gerakan-gerakan yang ada rujukannya itu semua kembali kepada Rasulullah. Tapi ada juga gerakan-gerakan yang tidak bersumber kepada Rasulullah. Nah, itu ada yang boleh, ada yang tidak. Gitu. Contohnya nih Pak, bersalaman sesudah sholat, ini khilafiyah. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh. Alasannya ya karena tidak ada contoh dari Nabi. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan boleh. Kenapa? Walaupun tidak ada contoh dari Nabi langsung ya tentang itu terkait sholat, tapi salaman itu kan bukan di dalam sholat. Salaman itu sesudah selesai sholat. Kalau seandainya salamannya di dalam sholat, misalnya lagi tahiyat,
asyhadu an la ilaha illallah, terus ada yang ngajakin salaman terus kita salaman gitu, nah itu baru nggak boleh karena di dalam sholat. Tapi ini kan sholatnya udah selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah selesai kan? Kalau sudah selesai berarti sholat sudah selesai. Habis itu ada yang mau berdiri langsung keluar, boleh. Misalnya dia kebelet, boleh, karena sholatnya udah sah, udah salam, ya kan? Ada yang langsung berdiri jalan, boleh. Bahkan berdiri langsung muter-muter masjid, boleh. Bahkan langsung push up juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia langsung push up 10 kali, boleh nggak? Ya boleh, kenapa? Orang sholatnya udah selesai. Kecuali dia lagi sujud terus push up 10 kali sambil sujud sambil push up, nah itu nggak boleh. Karena itu sesuatu yang ada di luar di luar dari gerakan sholat yang sesungguhnya. Tapi kita harus menghargai ketika ada yang bilang tidak boleh salaman, karena dianggap nanti kalau selalu habis sholat itu salaman, takutnya nanti orang menganggap salaman itu adalah rukun yang ke-14, ya. Jadi rukun yang ke-13 itu kan yang terakhir tuh. Terakhir adalah salam. Nah 14 salaman gitu ya. Nah itu yang takutnya dianggap sebagai sesuatu yang bagian dari rukun. Tapi kalau tidak ada ketakutan seperti itu dan dipastikan semua yang sholat ngerti, habis sholat salaman ya nggak masalah. Tidak jadi satu hal yang dirugikan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, sifat sholat Nabi itu sangat luas, seluas hadis-hadisnya. Dan hadis-hadisnya banyak yang bertentangan satu dengan yang lain, sama-sama sahihnya. Atau hadisnya cuma satu, tapi cara menarik kesimpulannya berbeda-beda. Atau bisa jadi memang hadisnya oleh sebagian ulama disahihkan, lalu dipakai, tapi oleh sebagian ulama yang lain tidak disahihkan sehingga tidak dipakai. Nah oleh karena itu kemudian sifat sholat Nabi menjadi sangat beraneka ragam. Kalau ada satu orang yang merasa saya lebih suka dengan pendapat yang ini, misalnya gitu ya, itu hak dia, selama memang semua hadisnya bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi dia tidak berhak mengatakan kepada saudaranya yang sholatnya berbeda, padahal juga merujuk kepada Nabi, untuk mengatakan bahwa sholat anda itu keliru, salah, bid'ah dan sebagainya. Begitu juga tidak boleh sebaliknya saling menyalahkan padahal semua sama-sama sudah punya rujukannya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, itulah yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari para jamaah. Saya kembalikan kepada pimpinan acara. Terima kasih Bapak Masyarakat atas penjelasannya. Rekan-rekan sekalian, silakan bagi yang ada pertanyaan tentang sekitar sifat sholat Nabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir tadi kami ingin pada dasarnya bahwa dalam orang yang datang terakhir menyebut sholat dengan orang yang sudah duluan, itu tidak boleh diroyal sendiri. Bagaimana mengenai niat yang kalau dia tidak bisa tahu, jadi niat awal kan dia salat sendiri aja. Padahal innamal a'malu binniyat. Bagaimana itu juga? Terima kasih. Ada lagi barangkali kalian? Baik. Jadi gini Pak, mentowel orang yang lagi sholat sebagai tanda kita mau jadi makmum, gerakan noelnya itu tidak ada dasar dari Nabi. Jadi tidak ada perintah Nabi kalau kamu mau mengangkat orang jadi imam jangan lupa ditowel pundaknya, itu nggak ada. Gitu. Ya, jangankan hadis yang sahih, yang dhaif aja nggak ada, yang palsu juga nggak ada juga. Gitu. Nah jadi gerakan towel itu adalah inisiatif aja. Sebenarnya begini Pak, aslinya di dalam hampir semua mazhab fikih kecuali mazhab Syafi'i ya, di semua mazhab selain Syafi'i itu imam dan makmum itu tidak boleh berbeda niat, nggak boleh Pak. Jadi kalau orang yang lagi sholat ba'diyah itu kita towel dan kita niatnya sholat zuhur, itu nggak sah, karena imam niat apa, makmum niat yang lain. Itu namanya mensana in corpore sano. Dia mau ke sana, kita mau ke sono. Itu nggak nyambung, nggak boleh gitu.
Di dalam seluruh mazhab rata-rata tidak boleh, harus ada kesamaan niat. Jadi kalau kita mau jadi makmum, ya kita harus tahu dia sholatnya sholat apa dulu. Sholat ba'diyah, ya kita sholatnya hanya boleh ba'diyah. Tidak boleh orang lagi ba'diyah kita sholat zuhur, itu nggak sah di semua mazhab, kecuali satu mazhab yang membolehkan, yaitu mazhab Asy-Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i freestyle, terserah imam mau ke sono, kita mau kemana, kagak ada urusan, gitu kan. Jadi imam tidak perlu merubah niatnya, bahkan dia tidak perlu berniat jadi imam. Imam Pak, itu tidak perlu berniat jadi imam. Sebab apa? Nih saya kasih contoh Pak. Orang lagi sholat sendirian, ya. Kemudian dia mulai sholat berdua, berjamaah. Imamnya niat jadi imam, makmumnya niat jadi makmum. Oke. Tiba-tiba makmumnya batal. Sekarang saya tanya, imamnya itu masih jadi imam apa enggak? Makmumnya cuma atu-atunya, batal. Imamnya masih jadi imam enggak Pak? Ya? Enggak kan? Imamnya tetap dia enggak jadi imam. Dia sholat sendirian namanya. Begitu kan? Artinya imam tidak harus niatnya jadi imam dan sebagainya. Nah, yang harus punya niat itu makmumnya. Nah, tinggal makmum mau niat mau jadi makmum dari imam itu apa enggak. Kalau imam mah urusan dia. Jadi Pak, kalau saya lagi sholat ba'diyah, ya, ba'da maghrib 2 rakaat gitu ya. Terus ada yang towel, kalau pakai mazhab yang lain itu nggak sah. Tapi kalau pakai mazhab Syafi'i sah, gitu ya. Tapi saya tidak perlu menyesuaikan diri dengan makmumnya. Saya orang lagi sholat 2 rakaat kok, sholatnya juga sholat ba'diyah, berarti kan sir. Saya tidak perlu mengeraskan bacaan saya untuk menyesuaikan diri dengan makmum. Makmum lah yang